استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نوينا بقراءة كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للإمام البروفيسور الدكتور وهبة زحيلي على ما نوى به المؤلف وعلى ما نوى به علماؤنا وأسلافنا الصالحون وعلى ما نوى به سيدي وسند الشيخ أحمد شروان الزهري. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا بمعرفة الفهم وحسن أخلاقنا بنورك يا أرحم الراحمين. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memulai pengajian kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali dapat berkumpul dan bertatap muka, masih diberi sehat walafiat, diberi berbagai macam nikmat yang Allah berikan, maka sepatutnya kita syukuri sehingga Allah dapat menyempurnakan nikmat yang telah Ia berikan. Insyaallah hari Minggu kita berlebaran bagi yang ikut pemerintah. Kalau tidak ikut pemerintah ya silahkan aja. Sudah ribut di media sosial. Di Saudi Arabia, Arab Saudi hari Sabtu, hari Jumatnya hari Arafah. Terus kita di sini hari Arafahnya hari Sabtu. Kita di Tenggarong ini ngikut hari Arafah Arab Saudi atau ngikut hari Arafahnya Indonesia. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Patokannya bukan orang yang wukuf di Arafah. Orang wukuf di Arafah juga tanggal 9 Dzulhijjah. Hanya penentuan tanggalnya yang bisa jadi berbeda-beda. Karena dalam beberapa fatwa para ulama disebutkan bahwa jika hilal sudah terlihat maka sudah masuk waktu Dzulhijjah. Idza raaitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya. Apabila kalian sudah melihat hilalnya bulan Dzulhijjah, artinya mulai sudah terhitung tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Masalahnya sekarang perhitungan tanggal 1 itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang sudah terlihat hilal di Arab Saudi belum terlihat di kita. Yang sudah terlihat di Indonesia belum terlihat di Arab Saudi. Nah, makanya hilal itu atau penetapan tanggal itu bergantung dari melihat hilal di masing-masing tempat di mana terbenamnya matahari. Kalau terbenam matahari Indonesia berbeda dengan Arab Saudi, maka masing-masing penanggalannya, penentuan tanggalnya.
Apabila Malaysia sama Indonesia yang lebih dekat sama jam terbenam mataharinya, maka penanggalannya sama. Jadi sama dia. Hitungannya dari mana? Hitungannya dari terbenamnya matahari. Disitulah kita bisa menentukan besok itu sudah tanggal 1 atau belum. Maghrib ini sudah tanggal 1 atau belum. Jadi hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi kemudian yang berbeda adalah dari mana kita menentukan tanggal 9 Dzulhijjah itu. Arab Saudi hari Jumat, kalau kita hari Sabtu. Kesimpulannya, kita tetap mengikuti penetapan bulan Dzulhijjah menurut versi sidang isbat. Tidak bisa kita ngikutin yang ada di Arab Saudi, karena tempat kita tinggal berbeda terbenam mataharinya dengan yang ada di sana. Gitu aja. Baik, pada malam hari ini kita akan mengambil secara ringkas tentang fikih berkurban sebagaimana yang dulu disampaikan ya minggu kemarin. Sebisanya, sedapatnya. Saya pun juga sudah mulai meringkas-ringkas apa yang mau dibahas. Dari ke-6 pembahasan saya sudah seleksi yang paling penting untuk dibahas ada 3. Yang pertama sekali adalah waktu berkurban. Hukum berkurban. Hukum berkurban. Yang kedua adalah jenis hewan yang dikurbankan. Dan yang ketiga adalah hukum daging korban, memakan ataupun mendistribusikannya. Nah, jadi 3 itu. Kalau pembahasan tentang hukum, syarat wajib, syarat sah, syarat sunnah, insya Allah kita lewat-lewat saja itu, sudah bisa difahami. Atau waktu berkurban, insya Allah sudah tahu semua. Tanggal 10 sampai tanggal 13 menurut Imam Syafi'i. Menurut imam yang lain 10, 11, 12. 13 sudah lepas dari hari tasyrik. Jadi menurut 3 mazhab, ya rasanya 3 mazhab itu, Imam Syafi'i sendirian di sini. Jadi hari tasyrik hanya 2 hari, 11, 12, sedangkan tanggal 10 kita berlebaran. Orang yang berkurban di tanggal 13 menurut 3 mazhab tidak sah. Tapi menurut Imam Syafi'i itu masih disebut berkurban. Dah selesai. Tidak sampai semenit masalah waktu berkurban. 2. Hukum berkurban. Ini yang penting kita sampaikan. Hukumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang mengatakan wajib. Wajib bagi yang mampu. Siapa dia? Imam Abu Hanifah. Artinya setiap tahun jika kita dianggap mampu. Mampu ini apa? Orang yang di tabungannya memiliki harta sebesar nisab zakat. Nisab zakat kalau kita hitung kurang lebih 86 gram emas kali 700.000 rupiah 1 gramnya. Berapa kira-kira? 68 juta rasanya itu. Iya kah? Jujur juga kah? 86 kali anggaplah 700.000, 60 juta 200.000. Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang memiliki harta di tabungannya sebesar 60 juta 200.000 di malam Idul Adha, maka dia wajib untuk berkurban sekurang-kurangnya 1 ekor kambing yang berusia 2 tahun. Nah, periksa rekening masing-masing. Sudah sampai atau belum? 1. Yang kedua, hukumnya sunnah muakkadah menurut 3 madhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini Imam Abu Hanifah sendirian. Ditambah lagi Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya di situ adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kita biasa mendengar fardu
kifayah. Fardu yang satunya ain dan kifayah. Sunnah kifayah kurang lebih pemaknaannya dengan fardu kifayah. Apabila dilaksanakan oleh satu orang, maka gugur keluarganya, gugur tuntutan untuk melaksanakan kurban di tahun itu untuk keluarga yang lain. Contoh, saya misalkan berkurban, insya Allah tahun ini saya berkurban, insya Allah. Jadi istri saya, anak saya 2 orang sudah gugur. Kebetulan bapak juga mau berkurban, beli sapi harga 18, itu untuk 7 orang. Bapak saya, ibu saya, kakak, adik. Kemudian 2 orang istri saya, istri kakak saya. 7? Pas sudah 7 orang. Maka kalau ini sih sudah berkurban namanya. Andai misalkan ini kalau 7-7-nya ini, maka yang tidak ikut dari ini seperti saya, anak saya 2 tidak ikut di sini, istri saya 1 tidak ikut di sini. Berarti dengan berkurbannya saya, maka sudah gugur tuntutan untuk istri dan kedua anak saya berkurban di tahun ini, karena sifatnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Nah, itu hukum hukum berkurban bagi yang mampu. Memang kriteria mampu di sini, ini kriteria mampu di sini yang berbeda-beda. Kenapa? Bagaimana ukuran kemampuan menurut para ulama? Kalau Imam Abu Hanifah tadi, mampu di situ orang yang memiliki 1 nisab zakat, 86 gram emas kurang lebih. Kalau hitungan 1 gram emas 700.000 berarti 60 juta. 60 juta dia punya, maka dia wajib untuk berkurban. Kalau Imam Malik bin Anas mengatakan orang yang disebut mampu adalah orang yang mempunyai uang lebihan, bukan uang safety, uang darurat. Contoh, harga kambing 2 juta, terus kita hanya ada di tabungan menyisakan 2 juta untuk dana mendesak, berarti kita disebut belum mampu. Lain kalau misalkan di tabungan kita ada 10 juta, safety-nya berapa? Anggaplah 3 juta misalkan. Berarti ada lebihan 7 juta. Pian disunnahkan menurut Imam Malik untuk berkurban karena disebut mampu. Kalau mampu menurut Imam Syafi'i adalah dia yang memiliki uang lebihan dari keperluan primer sehari-harinya di malam Idul Adha dan ketiga hari tasyrik. Artinya di malam Idul Adha kita berpikir, saya perlu beras, saya perlu makan, saya perlu lauk, saya perlu pakaian, saya perlu tempat tinggal. Ada enggak lebihan kira-kira? Kalau ada lebihan, bisa dibelikan 1 ekor kambing, maka disebut mampu. Kalau pas-pasan juga atau pas lagi banyak hutang juga, itu lain cerita. Jadi kriteria mampunya berbeda-beda. Hukum insya Allah sudah jelas. Yang kedua, bahasan kita nih tek. Waktu berkurban. Bagus. Paling afdal berkurban sebelum salat zuhur, setelah selesai melaksanakan salat Idul Adha. Selesai salat Idul Adha sampai sebelum zuhur, itu yang paling afdal. Makruh hukumnya menyembelih hewan kurban di malam hari, walaupun sah. Tapi tidak ada ya, rasanya tidak ada itu. Oke. Kemudian hewan apa saja yang bisa dikurbankan? Sepakat para ulama bahwa yang dikurbankan hanya ada 3. 1 onta, 2 kambing, 3 sapi. Onta, kambing atau domba, bahkan lebih bagus domba. Kemudian sapi, boleh juga menggunakan jamus. Jamus ini kerbau.
Tapi biasa kalau kerbau itu kan dagingnya keras itu. Kasihan orang disuruh makan. Ya. Ustadz, ada yang bertanya, datang ke masjid kami ini orang membawa sapi yang sudah dikebiri, bolehkah? Boleh, walaupun yang lebih bagus yang belum dikebiri. Tapi apakah tidak boleh berkurban menggunakan hewan yang sudah mengorbankan hewan yang sudah dikebiri? Itu tetap sah dan boleh saja, karena Rasulullah dulu pernah menyembelih hewan kurban, 2 ekor kambing, kedua-duanya sudah dikebiri. Itu boleh. Ustadz, saya mau bertanya, silakan. Kami di masjid ini menyembelih sapi. Sekali sudah sembelih sapi, selesai, pas dikuliti ternyata ada anak di dalamnya. Itu gimana Ustadz? Kalau mau dibuang, sayang ini, besar, lumayan ini. Kalau mau dimakan, belum disembelih. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Hadis berangkat dari hadis yang sama, tapi ulama berbeda menjadi 2 kubu. Kubu yang pertama mengatakan sembelihan ibu sudah mewakili sembelihan anak. Jadi anak itu sudah mati dia, kalau masih hidup ya mau tidak mau sembelih lagi. Tapi ini dia sudah mati, ibunya mati, kemudian keluar anaknya sudah dalam keadaan mati. Maka menurut mazhab yang pertama, sembelihan ibu itu sudah mewakili sembelihannya anak. Jadi bagaimana? Langsung kuliti, makan, goreng, makan. Menurut mazhab yang kedua menyebutkan bahwa sembelihan ibu itu tidak mewakili sembelihannya anak. Hadisnya padahal satu saja, tapi para ulama berbeda luar biasa. Zakatul janini zakatu ummihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sembelihannya ibu, sembelihannya janin adalah sembelihannya ibu. Nah, ini dipertentangkan maknanya. Apa maknanya? Sembelihan janin adalah sembelihan ibu. Ulama yang mengatakan sudah mewakili menyebut bahwa sembelihannya janin itu sudah menjadi, kata adalah tadi itu sudah menjadi sembelihannya ibu, sudah terwakilkan oleh sembelihannya ibu. Tapi yang lain mengatakan sembelihannya janin seperti sembelihannya ibu. Kalau sudah seperti berarti harus disamakan. Nah, itu menjadi dua pemaknaan. Silahkan. Jadi bagaimana Ustadz? Ya sekarang anaknya di mana? Sudah kami kubur. Ya sudah, nggak usah dimakan lagi. Sudah dibuang. Kalau masih ada, masih bagus, selesaikan. Ya sayang. Lumayan 3 kilo kan? 2 kilo. Nah, jadi yang hanya boleh dikurbankan jamaah sekalian hanya ada 3. Yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Bolehkah pakai ayam Ustaz? Atau pakai bebek? Menurut pendapat Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Yaqutin Nafis, beliau memperbolehkan berkurban menggunakan bebek. Jadi kalau tidak ada uang langsung beli bebek goreng. Jadi bebek gepuk tang, makan kita. Tapi yang jadi masalah sekarang ada kaedah mazhab, kaedah bermazhab. Dalam kaedah bermazhab diktumnya berbunyi tidak boleh mengamalkan pendapat di luar 4 mazhab. Kenapa tidak boleh? Karena pendapat di luar 4 mazhab itu tidak dapat dipastikan atau tidak lestari kaedah umumnya, karena tidak ada yang melestarikan. Berbeda dengan 4 mazhab, ulama dari generasi ke generasi bersemangat mengembangkan metode pemikiran
atau kaedah umum sehingga sampailah ke zaman kita saat ini utuh. Jadi bisa diamalkan. Kalau yang lain semua lepas. Karena kalau dalam sejarah mazhab itu ada 14 banyaknya, bukan hanya 4 saja. Ada 14. Cuma seiring berjalannya waktu, lebih-lebih setelah perang Tartar yang disebut dengan periode kegelapan. Saat itu Irak dibombardir sama pasukan Tartar, dan mereka banyak membuang kitab-kitab klasik keilmuan Islam itu ke laut, sehingga dalam sejarah itu disebutkan sampai laut itu berwarna hitam. Laut berwarna hitam gara-gara banyaknya kitab yang dibuang oleh pasukan Tartar itu. Jadi kita kebanyakan sudah yang hilang literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Yang ada ini aja banyak sudah, apalagi kalau yang itu masih ada. Jadi sampai laut berwarna hitam karena saking banyaknya buku yang dibuang ke laut pada saat itu. Itu kurang lebih abad keempat. Baik, lanjut lagi. Geser. Ustadz, yang paling bagus apa nih? Ulun berkurban kambing kah atau sapi kah? Kebetulan dua-duanya ada nih duitnya nih. Kalau menurut Imam Syafi'i paling bagus sapi. Yang paling bagus sapi. Tapi kalau menurut Imam Malik mengatakan yang paling bagus kambing. Kenapa kambing paling bagus? Karena Nabi berkurban menggunakan kambing. Kenapa kata Imam Syafi'i yang paling bagus onta, kemudian sapi, kemudian kambing? Karena melihat banyaknya daging. Kalau Imam Abu Hanifah ngikut mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi yang paling banyak dagingnya yang paling afdol. Jadi kalau misalkan pian bingung mau beli kambing atau sapi, lebih afdol menggunakan sapi. Lumayan kalau ada yang belum akikah kan bisa berakikah. Oh, boleh kah Ustaz? Ulun mau kurban, ulun mau akikah pulang. Boleh. Memang ada perbedaan pendapat dalam tubuh mazhab Imam Syafi'i. Ada pendapat Imam Ibnu Hajar, ada pendapat Imam Ramli. Seingat saya Imam Ramli yang mengatakan boleh digabung niat berakikah dengan kurban untuk satu hewan sembelihan. Boleh. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh. Kalau Imam Ramli mengatakan ini sama metodenya seperti sholat tahiyatul masjid. Sama dia. Nah, jadi saya insya Allah rencana nanti ini kurban sapi, satu jatah saya kan, itu saya gunakan untuk kurban plus akikah. Jadi hemat, ekonomis. Karena duitnya tidak ada juga. Saya dari 3 bersaudara sendirian yang belum akikah. Sampai kemarin kata mama saya, kesiannya kamu nak, waktu kamu lahir itu kami tidak ada uang sama sekali. Jadi memang ya sudah, toh juga nanti saya yang diminta untuk nyembelih, nanti saya yang sembelih, biar kita rangkap lebih hemat. Baik, umur hewan yang ini termasuk bagian dari pembahasan kita tentang hewan kurban, jenis hewan kurban. Umurnya berapa? Nah sekarang ini penting, harus kita tahu, jangan sampai salah. Umurnya apa? Kambing ada perbedaan. Imam Syafi'i mengatakan harus 2 tahun. Yang lain dari Imam Syafi'i 1 tahun. Nah, sekarang kalau kita lihat ada perbedaan begini bagaimana? Cari kambing, usahakan yang 2 tahun. Usahakan. Kalau misalkan tidak ada yang 2 tahun, hanya 1 tahun, atau mampunya hanya 1 tahun, silakan. Jadi perbedaan pendapat seperti itu disebutkan seperti apa yang kita lakukan malam hari ini, agar kita bisa tahu bahwa oh ada perbedaan di situ, berarti bisa kita ngikutin.
Kalau kambing Imam Syafi'i mengatakan harus 2 tahun sempurna. Sedangkan kalau selain Imam Syafi'i mengatakan 1 tahun sudah boleh. Kalau sapi menurut Imam Syafi'i itu 2 tahun. Imam Ahmad 2 tahun. Ulama Hanafiyah 2 tahun. Ulama Malikiyah menyebut 3 tahun. Artinya bagaimana? Ambil yang paling besar dulu. Ada enggak yang 3 tahun? Biasanya tukang sapi, tukang kambing tahu dia menghitung dari giginya. Dihitungnya dari gigi. Nah, yang aneh ini biasa ada juga kita datangi. Waktu saya mau mengakikahkan anak, ini umurnya berapa nih sapi ini? Nah, saya enggak hitung, Pak, kapan dia lahir. Saya enggak hitung, kapan dia lahir. Aduh, saya bilang ini sulit ini. Bingung kita jadinya. Katanya saya bilang ahli kambing, ahli sapi nih, ahli perkambingan dan persapian bisa mengetahui dari jumlah giginya. Nah, saya kebetulan enggak tahu, Pak, hanya jualkan aja. Aduh, ini yang sulit ini. Nah, jadi kesimpulannya kalau sapi usahakan, bahasanya usahakan yang 3 tahun. Kambing usahakan yang 2 tahun. Kalaupun misalkan tidak ada yang 2 tahun, ambillah yang 1 tahun, kambing. Kalau sapi tidak ada yang berumur 3 tahun, ambillah yang 2 tahun. Karena masih ada perbedaan pendapat. Kemudian, ini ada juga pembahasan ini, apa yang tidak sah. Binatang yang tidak sah karena ada cacat. Apa yang disebut cacat yang sehingga tidak menyebutkan bahwa hewan kurban kita ini sah. Apa saja cacat yang tidak dibolehkan, apa saja cacat yang masih diperbolehkan. Kalau ini ringkasnya jemaah sekalian, cari hewan yang sempurna, itu aja sudah. Cari hewan yang sempurna. Kalau ada tanduknya, cari tanduknya yang bagus, jangan yang terpotong. Karena ada yang mengatakan tidak boleh, ada juga yang mengatakan boleh karena tidak mengurangi daging. Karena pola pikirnya terbagi menjadi 2. Selagi tidak mengurangi jumlah daging, misalkan telinganya aja, telinganya robek atau telinganya cacat, telinganya kecil, misalkan. Sebagian ulama mengatakan tidak ada apa-apa, orang kita tidak ada yang makan kok telinganya. Tidak ada yang makan telinga, kita makan dagingnya. Nah, karena pola pandangnya daging, jumlah daging. Nah, ada lagi ulama yang mengatakan bukan jumlah dagingnya, kesempurnaan anggota tubuhnya. Sehingga telinga pun tidak boleh robek, harus utuh, tidak boleh cacat, apalagi picak. Tidak bisa. Nah, itu intinya cari hewan sembelihan, hewan kurban yang sempurna. Sudah cukup. Lanjut lagi. Terakhir pembahasan kita tentang hukum membagikan daging. Ustaz, bolehkah kami membagikan daging kurban kepada orang kafir? Boleh. Silakan. Tapi orang miskin banyak aja kok. Tapi kalau misalkan orang kafirnya miskin, beri dia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lain kalau zakat berbeda. Di sini ada perbedaan. Caranya bagaimana? Sepertiga kah? Atau diberikan semuakah? Atau seperti apa? Boleh enggak yang berkurban? Saya nanti berkurban insya Allah. Boleh enggak saya makan nanti sapi yang dikurbankan itu? Boleh. Kecuali kalau nazar. Saya bernazar tahun ini contoh aja, nanti kalau saya sampaikan jadi nazar pulang. Saya bernazar tahun ini akan berkurban sapi, jatuhnya nazar. Maka menurut ulama Syafi'iyah saya tidak boleh makan. Silahkan diberikan kepada orang yang lain. Intinya pendistribusian, kalau yang sunnah bebas, intinya bebas. Tapi ada yang mengatakan yang lebih afdal seperti apa? Kami mau yang lebih sempurna, biar bagus jadinya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ambil sekepal, yang berkurban ambil sekepal saja, selebihnya dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Imam Ahmad dan yang lain mengatakan dibagi 3, sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk keluarga walaupun orang miskin, sepertiga untuk
untuk orang lain yang miskin. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan memijaksanainya. Dah, itu sudah pas. Terus lagi, oh ya, masih ada perbedaan Pak. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kalaupun bernazar itu boleh dimakan untuk sendiri. Itu ada lagi perbedaan pendapat. Terus apalagi hukum daging kurban ini selain dibagi-bagikan? Dilarang dijual, dilarang dijadikan sebagai upah. Nanti imam, khatib, tolong ya, kepalanya jangan diambil buat dia, tidak boleh. Nanti imam atau khatib, tolong pahanya yang depan jangan diberi ke yang lain. Siap, tidak boleh. Kalau mau, tapi insya Allah saya kan sudah 2 kali di sini, sudah paham. Jadi yang ada biasa hilang kepalanya. Harus dijaga tuh Pak, harus dijaga itu. Pokoknya kalau sudah lepas kepalanya cepat-cepat diambil. Siapa panitia kurban, cepat diambil, eksekusi di sini. Baru kita bagi sama-sama. Biasa bisa sampai hilang itu kepala itu. Masalahnya enak kepala nih, bagi yang bisa memasak. Jadi tidak boleh dijual. Ustadz, ini ada nih 10 ekor kulit, 10 buah kulit sapi. Kami mau jual ke tempat penjualan kulit. Bolehkah? Tidak boleh, kecuali miskin. Berikan aja ke orang miskin. Sudah, nanti terserah dia mau dibawa kemana. Tidak masalah kalau itu. Kalau yang bukan orang miskin, miskin ini apa sih? Nah ini lagi, miskin tuh apa gerang? Nanti banyak yang mengaku saya ini miskin Ustadz, padahal motornya NMAX. Motornya NMAX ngomong miskin. Miskin perasaan. Miskin itu orang yang memiliki kerja atau orang yang memiliki harta, tapi harta dan kerjaannya tidak dapat mencukupi 100% kehidupannya, keperluan hidupnya. Saya dalam sehari ini kerja hanya dapat 30.000, sedangkan kebutuhan saya 50.000. Sudah lewat 50% tapi tidak sampai 100%. Itu orang miskin. Tinggal kita hitung sendiri. Saya termasuk enggak? Kalau enggak termasuk jangan dimasuk-masukkan. Merasa miskin, miskin aja terus. Oke. Bagi orang, sudah, cukup sudah nih. Apalagi adab ya, adab kiblat. Seperti yang biasa saya ulang, adab menyembelih ini jangan mengasah pisau di hadapan mata sapi. Setruk sapi ini kasihan. Mati 2 kali dia. Jangan. Kita harus juga punya peri kebinatangan. Harus punya. Terus parang itu ditajam-tajami. Tajam-tajami sebisanya. Kalau tidak tajam-tajam, ganti baru, beli baru. Nah itu penting juga. Juga kalau bisa Pak Haji, tempat menyembelih jangan disamakan dengan tempat berkumpulnya hewan. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya sudah ya. Kayak apa ya lagi? Jangan disamakan. Nanti bingung, ini kenapa ini? Nanti sapinya stres. Kenapa ini? Ngamuk duluan ya jadi. Ngamuk duluan. Jadi tempat mengumpulkan binatang, tapi kemarin saya sudah bagus kok. Tempatnya di sana ya. Ya. Terus nyembelihnya di sini. Enggak apa-apa, bagus saja. Bagus sudah itu. Apa lagi? Ya sudah, adab menyembelih. Tukang sembelih nanti nih. Tukang sembelih aja yang punya. Cukup sudah yang ada ini. Jika ada pertanyaan dipersilahkan sebelum masuk waktu Isya.
Kesunahan berkurbannya sedang bisa terpenuhi. Boleh atau tidak? boleh, sunnahnya pun sudah terpenuhi, tinggal pendistribusiannya saja. Distribusiannya ya lebih bagus orang di sana, jangan pian di Tenggarong, kemudian nyembelih di sana terus masyarakatnya bingung. Ini sapi kemarin kami lihat ini ada 3 hari di sini, tapi tidak ada sampai kreseknya ke dalam rumah. karena itu jadi masalah. Ada masjid ngadu, Ustadz, ini RT kita ini diminta, ada orang nitip ke RT 1 sapi. Kami ini maka kantor RT ini kan kelihatan rumahnya nih. Jadi pas kurban enggak ada yang datang anaknya nih, padahal tetangga di situ juga kok enggak ada juga nih lewat, ternyata dibawa pulang sama yang punya di tempat yang lain. Akhirnya jadi pembicaraan. Itu tidak enak aja. Sebetulnya enggak ada masalah sih. Saya nyembelih di Tabang, beli sapi di sana, baru selesai bawa ke sini semua. Sebetulnya enggak apa-apa, cuma kan enggak enak secara sosial kan. Wah, ini sapi limosin lagi sapinya, tapi ndak ada sekresek, sekilo kah? Ndak ada yang sampai ke kita. Nah itu, jadi itu secara sosial saja kurang enak. Yeah. Ada menyimpan daging kurban dalam freezer. Berapa lawas? 3 bulan. Boleh enggak Ustaz? Boleh. Jadi jangan jadi pertanyaan. Ada juga pertanyaan itu. Oh, maka ada hadisnya Ustaz. Nabi mengatakan tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Maka ada hadisnya itu. Itu hadis pada saat Nabi ucapkan pada saat Nabi dan para sahabat sedang terdesak ekonominya. Jadi banyak sahabat yang jatuh miskin. Maka pada saat kurban, momentum kurban digunakan untuk berbagi makanan. Sehingga semua orang bisa makan enak. Nah, sekarang sahabat sudah hidupnya normal, ekonominya kondusif, stabil, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah dinasakh, dihapus hukumnya. Jadi mau disimpan setengah tahun sekalian, atau dari Idul Adha ke Idul Adha, enggak apa-apa. Saya tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu sempat 3 bulan. Enggak ada yang makan. Ini masjid sana, masjid sini. Saya minta daging aja. Kadang dikasih tulang enggak termakan kalau tulang itu. Tapi ini waktu itu daging, banyak daging, freezer itu. Sudah dibagikan ke tetangga sudah. Tapi masih ada banyak lagi sisanya. Udah, kita makan kurang lebih 3 bulan baru habis. Tidak apa-apa. Ya, ada lagi kah? Jam berapa Isya? 37. Sedikit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kan kita seperti tahun sebelumnya, kami dari panitia, kadang-kadang kan panitia ini begitu lelah cuma kita tidak ngomong nih jatahnya berapa, apakah itu sah-sah saja atau izin nanti dengan pemilik kurban, karena kan bagaimanapun juga teman-teman yang bekerja biasanya dikasih bungkusan 1 kah itu. Apakah mesti izin ke yang pemilik hewan atau bagaimana? Ya. Kalau seperti perlu yang namanya izin itu tidak perlu Pak. Selagi kambing atau hewan kurban sudah diserahkan kepada panitia kurban, maka haknya panitia kurban untuk mendistribusikannya ke mana saja, terkecuali yang punya syarat sendiri. Nah, itu enggak apa-apa. Misalkan seperti ini nanti ini. Saya
berkurban sapi, bapak saya berkurban sapi, terus kata bapak, nanti sepertiganya saya mau kasihkan ke keluarga saya yang ada di kampung, yang ada di Marangkayu, yang kebetulan memang bukan orang mampu. Nah, berarti kalau itu, berarti tinggal kita sisihkan aja. 2/3 lainnya kita bagikan sesuai dengan kebijakan panitia kurban. Silakan didistribusikan, tidak perlu lagi ada izin, karena sudah diserahkan. Mulai dari menyerahkan sapi untuk disembelih, berarti sudah hak kami. Kecuali kalau memang dia punya syarat sendiri, beda sudah ceritanya. Maka harus disisihkan apa yang disyaratkannya. Oh, kami minta, yang punya bilang kami minta kepala, oh disisihkan. Oh, enggak mau. Kami minta buntut, ada ke buntut misalkan. Mau enggak mau harus disisihkan. Kami minta kaki, mau enggak mau harus disisihkan. Karena yang punya itu lebih berhak. Nah, selebihnya baru. Kami mau ambil semua. Misal, pelitnya ini orang nih, sudah tahu orang uyuh, mana menyembelih luar biasa, kadang terjatuh lading, tergantung. Sebetulnya secara hukumnya, hukum itu kaku memang Pak. Sebetulnya secara hukum, kalau pemilik kurban meminta semuanya, tidak menyisakan sedikit pun kepada panitia, itu sah saja, boleh saja, tidak ada masalah. Cuma kan ya, gimana gitu perasaan. Secara hukum, karena hukum, ya ahli hukum pasti tahu lah, namanya hukum kan kaku dia. Nah, jadi kalau secara hukum ada sisi kekakuannya lah istilahnya, tidak semua kaku, ada sisi kekakuannya hukum itu. Jadi kalau misalkan dia minta semua, ya mau berikan ya. Coba tahu kami kada usah pian kesini pada. Ya, jadi begitu. Tadi sedikit tambahan, kalau mengupah di luar daripada hewan kurban tidak masalah. Contoh yang seperti yang kita panitia lakukan di sini. Setiap orang yang memberi hewan kurban untuk diminta untuk disembelih dan diuruskan, sifatnya sumbangan ya Pak Haji, sifatnya sumbangan berapa? Biasanya berapa? Seikhlasnya. Berarti itu tidak apa-apa. Kalau itu tidak apa-apa. Jadi nanti dari situlah kemudian, atau mau pakai duit masjid, tidak ada masalah. Kan duit umat ini, duit umat untuk kegiatan masjid, tidak ada masalah. Uyuh nih, nyembelih nih uyuh nih, capek juga. Silakan, ada lagi? Oh, ini ada nih, ada fatwa di sini Pak. Memindah daging kurban dari tempat ke tempat yang lain, menurut ulama Hanafiyah makruh hukumnya, terkecuali pemindahan itu karena alasan keluarga yang lebih perlu. Seperti tadi yang Bapak saya lakukan itu, yang saya tadi cerita. Kalau misalkan dipindahkan bukan karena alasan keluarga yang lebih perlu tadi, boleh saja, tapi ada makruh di sana. Nah, itu pendapat ulama Hanafiyah. Kalau pendapat ulama Malikiyah, tidak boleh memindahkan daging kurban dari tempat dia disembelih itu ke tempat yang jauh, sejauh 86 km. Tidak boleh, kecuali pemindahan itu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang di luar sana lebih perlu. Kalau dua lagi Imam Hanabilah beliau mengatakan, ulama Hanabilah mengatakan boleh saja memindah daging hewan kurban itu kalau tidak sampai 86 km. Kalau lebih dari 86 km hukumnya haram sampai. Nah itu. Jadi ada yang menyebutkan boleh tapi dengan kemakruhan, ada yang menyebutkannya sampai pada haram hukumnya,
Ada yang sampai, ada yang memperbolehkan tapi kurang dari 86 km. Artinya kalau ada alasan keluarga di sana, seperti kami nanti insya Allah itu menyembelih di Samarinda, sedangkan keluarga ada di Marangkayu. Jadi berpindahlah daging tadi dari Samarinda ke Kutai Kartanegara karena alasan keluarga kami lebih perlu di sana. Nah itu diperbolehkan, kalau itu diperbolehkan. Sudah? Selesai? Oh ya, terakhir, Ustadz, saya mau berkurban untuk bapak yang sudah meninggal. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah kecuali sudah pernah diizinkan. Ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah terkecuali waktu yang meninggal itu masih hidup berpesan, kalau aku meninggal nanti kurbankan aku ya. Nah itu boleh. Kalau tidak maka tidak boleh. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan boleh. Wa qala al-Malikiyah wa kuriha fi'luhu makruh. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan boleh. Jadi anu aja. Ada yang mengatakan boleh. Boleh. Ada lagi yang pernah terjadi. Daging kurban ini harus diserahkan dalam keadaan mentah, beda sama akikah. Pernah terjadi, saya sendiri mengalami, diundang kita untuk pertama nyembelih kambing. Malam harinya oleh keluarga diminta datang membacakan tahlil dan doa arwah. Kemudian makan malam itu sudah jadi apa tuh, gulai, sudah jadi anu. Nah apakah boleh seperti itu? Itu tidak boleh, tapi ada yang memperbolehkan. Nah jadi sebagian ulama Malikiyah ada yang memperbolehkan. Jadi kalau sudah terjadi, carilah pendapat yang memperbolehkan. Tapi kalau belum terjadi, lebih baik jangan. Nah itu sudah. Barangkali ini sudah pas yang dapat disampaikan. Ya, bahas masalah kambing, kurban. Ada juga sapinya. Berapa sapi kita di sini? 10 ya, 10. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Oh iya, satu lagi pesan, yang berkurban disunnahkan mulai 1 Dzulhijjah tadi tidak memotong kuku, tidak mencukur bulu, tidak mencukur rambut. Itu sunnah saja. Itu sunnah saja, disebut sunnah saja. Barangkali ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan